Oke, mungkin dia bisa dijelaskan terkait hari ketiga ini untuk acara tahlil dan yasinnya mungkin seperti apa tadi? Ya, tradisi di sini kan malam 3 hari itu lebih banyak jamaah gitu kan. Dan nanti juga malam ketujuh juga lebih banyak jamaah lagi gitu. Tadi ini dia mengganti sholatnya Mpok selama hidupnya. Cuman kemampuan kita cuma 1.800 liter, kita kasih itu, kita serahin ke yang layak makan. 1.800 liter, mohon maaf, untuk berapa? Untuk jamaah yang tadi itu diliterin 5 liter, 5 kilo, 5 liter. Untuk mengganti puasanya nih, puasa sholatnya selama Mpok hidup dan meninggalkan itu. Mungkin selama 3 hari makam Mpok juga semakin banyak penziarah, banyak juga yang doain. Ya, senang saya, memang orang baik ya, jadi ketemunya orang baik begitu, orang semuanya baik gitu. Sampai ada yang ngirim-ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena Mpok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngeliat kok nggak ada, saya lihat HP-nya dia juga suka sedekah gitu, diem-diem nih kayak yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu. Sampai dia ngirim-ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh, dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu, silakan bapak makan kata dia gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangnya juga dari hamba Allah kayak gitu. Kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuman bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Rezeki Mpok bagus gitu, dari makanan yang semua banyak banget gitu. Teman-teman gue masih banyak yang datang kan, teman-teman lama yang waktu zaman Mpok tuh jadi penyanyi maupun kalang-kalangan saya gitu, masih banyak yang datang tiap hari, masih banyak yang datang doain nggak putus-putus. Fan yang Mpok datang dari Aceh, dari mana sampai datang, sampai ada yang nginep di sini, sampai ngaji, sampai Mpok dikasih Al-Quran, sampai Mpok dikasih tasbih. Itu jauh-jauh datang dari luar kota katanya? Iya, dari Aceh. Nginep, dia ngaji di sini. Dia ngaji, dia mau hataman, katanya silakan, nggak ada larangan kok, buat kebaikan silakan kayak gitu. Apa kan saya nggak kenal, silakan kayak gitu, buat kebaikan kenapa ditolak kayak gitu. Dia mau ngaji kok sampai hataman nih dari Aceh. Kalau soal yang tadi video 1.800 liter itu emang sebelum almarhumah Bapak ada pesan atau emang dari keluarga sendiri atau dari apa? Ya nggak ada pesan ya, kayak gitu kewajiban. Mungkin ada sholat yang bolong tuh kita ganti dengan sedekah fidyah namanya kayak gitu. Berarti selama 1.850 hari itu gitu. Mungkin kan ada yang bolong kita ganti dengan sedekah. Kita ini coba dengan sedekah gitu. Tapi memang nggak bisa diganti sholat kayak gitu. Itu jatuhnya dia sedekah kayak gitu. Abang ngomongin soal apa namanya, pesan terakhir kan sempat viral juga tulisan wasiat yang dibacain oleh Pak Irfan Hakim ya. Nah, itu seperti apa mungkin Bang, ada nitipin pesan ke teman-teman artis, terus teman-teman keluarga? Oh, pesan-pesannya untuk saat ini kan saya emang belum buka. Sudah saya tuh ya bilang jangan buka HP dulu kayak gitu kan, atau TikTok itu beritanya tentang ini, jadi ingat saya kan, dia tahuan 2 hari ini kan saya ini baru ini nih saya ini gitu, agak semangat gitu. Hari-hari saya kan saya belum, sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan Mpok, dari kita baru nikah tuh kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya kayak gitu. Jadi hal kayak gitu saya lagi tutup dulu gitu, saya tutup kayak gitu. Tapi tahu Bang soal yang surat wasiat yang dibacain sama Irfan ini yang belum. Ya apa itu belum tahu. Oh, yang ini yang untuk keluarga, sahabat dan menonton, kalau udah nggak ada jangan nangis, jangan lama-lama, hidup harus terus berjalan. Oh, itu baru tahu gitu, dia baru tahu. Soalnya yang wasiat cuma itu aja kayak gitu. Dia pernah ngikut pengajian kayak gitu. Apa kalau kata Pak Ustadz, hadis Nabi katanya kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan gitu. Bener gak Pak? Bener, itu hadis Nabi kayak gitu. Kalau kayak gitu Mama meninggal hari Jumat aja dong Pak, ya enak berarti, ya lebih gampang. Nah itu Allah ijabah doanya, mau meninggal di hari Jumat gitu jam 8 sekian kayak gitu. Bang Industri sebenarnya sudah ada firasat belum sih sebelum almarhum meninggal, sudah ada firasat? Siapa? Dari saya. Firasat itu sih nggak ada ya. Cuman kalau mimpi Mpok meninggal waktu Mpok di rumah sakit tuh saya mimpi kayak gitu. Tapi saya baik sangka.
mudah-mudahan ini empok berumur panjang kayak gitu, karena kan mimpinya meninggal, sebaliknya saya balikin kayak gitu. Ternyata mimpi saya kayak kenyataan jadi desapu gitu. Ini kayak yang di mimpi yang meninggal dengan senyum, cuman meninggal cuman kita peluknya Pak, ini udah nggak kuat kan, dituntut sama suster yang nggak kuat, dicopot sendiri, Pak nggak kuat, saya peluk ikutin nama, cuma sampai asa la ilaha illallah, cuma sampai Allah, apa langsung merem, lingkung, udah gitu doang, gampang. Dan mimpinya itu disampaikan ke almarhum nggak sih? Enggak, dia nggak berani, takut almarhum, takut kepikiran gitu. Malam mau meninggal tuh, saya duduk tuh di bangku, udah dia gini, lihat, ntar saya liatin dia begini gitu, ntar saya lihat, tadi liatin lagi, saya balik lagi, saya lihat, tadi dia balik lagi gitu, jadi nggak mau tatapan. Bang Idung, ada pesan terakhir nggak sih dari almarhum sendiri, mungkin yang nggak bisa dilupain dari Bang Idung, mungkin apa? Yang nggak bisa dilupain, pesannya ya jaga anak-anak, dari pendidikannya, biar tinggi-tinggi pas sekolah, sayangin anak-anak, iya mah, pokoknya anak-anak itu udah tanggung jawab apa semuanya, kayak gitu. Jangan lupa susu si kembar, dia itu ternyata kembar susunya jangan sampai kehabisan, kata dia kan, dia kan tahu si kembar susunya kuat nih. Kadang-kadang kan kita beli sekardus tuh seminggu udah habis, kayak gitu dia tahu. Jadi itu bener-bener ini nama dia selalu ingatnya anak gitu kan, mau meninggal tuh ngomonginnya anak. Pak, anak-anak pendidikannya harus bener-bener tinggi, jangan sampai kayak kita kan udah ngalamin asam garamnya nih, pahit susahnya Pak, dari nol kita rumah tangga gitu, pelan ngomong gitu kan, ngomongnya satu-satu. Mau makan ya gitu doang gitu, iya gitu. Entar kita pakai air apa gitu, pakai air kuah sayur gitu, entar kita suapin kayak gitu. Obat juga udah saya gerusin tuh, karena takut keselakan, karena napasnya kan udah selalu bilang Pak, ini udah di sini, napasnya udah di sini gitu. Saya lihat udah dingin, malam-malam tuh ini udah dingin, badan ini udah dingin. Nah, jam abis sholat subuh kan, saya sholat subuh, Pak sini Pak, apa gitu manggil, di sini suruh tidur di sampingnya. Belum mah nggak muat ini, kayak gitu, udah di sini aja, usap-usap aja ya, udah usap-usap, muatin aja gitu. Karena kan kok tidurnya tuh udah duduk gitu, ntar begini salah, dimelukin aja, kayak giniin aja, mah ikutin ya, baca sholawat gitu kan. Dalam hati aja, kalau nggak bisa dalam hati tuh saya tuntun, sampai terakhir pun saya tuntun, sampai Allah udah habis. Abang berarti nggak ada surat wasiat khusus dari almarhum ya buat keluarga atau buat abang? Nggak ada, cuman anak-anak itu, anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin kayak gitu. Itu secara lisan berarti ya Bang? Iya, tulisan, iya, tulisan. Tapi masih ada ini nggak sih Bang, masih ada impian-impian empok yang belum tercapai? Impian empok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga dan anak-anak. Jadi kan waktu itu saya berdoa aja tuh, empok, dia berdoa kayak gitu. Niatnya dia tuh baik gitu, jadi mau ajak anak-anak nih berangkat umroh bareng-bareng gitu sekeluarga kayak gitu. Nah, hal itu mau dilakuin, cuma kan pokoknya lagi kurang sehat kan. Belum itu kan si Rapi ini kan belum bisa jalan, dia bilang nanti aja insya Allah kita ada rezeki Rapi udah bisa jalan, kita berangkat kayak gitu. Yang penting kamu sehat dulu gitu. Ya mudah-mudahan hal itu bisa saya lakuin gitu, niat baiknya empok kan. Dan juga kan Rapi kan si Petong nih mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Tanggal bulan September si Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja gitu, gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim sewain bis, kata dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara, yuk kita berangkat ke Anyer kayak gitu. Ntar kalau mama sehat kita berangkat, bismillah, kata dia gitu. Itu sudah direncanakan ya? Iya. Udah direncanakan. Tapi nanti akan dilaksanakan tanpa Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, ada rezekinya, kita berangkat kayak gitu. tetap berangkat ya Bang? Insya Allah gitu. Bukan berjuang dengan sakitnya, tapi ceria di depan. Tidak menunjukkan rasa Iya, sakit. dia itu Seperti apa? berusaha untuk nutupin sakit, gue nih nggak sakit, gue nih sehat, seakan-akan tuh penyakit tuh bakalan ini kok, makanya gue bakalan sembuh kayak gitu. Dia tuh yakin kayak gitu, tuh yakin dia kalau sakit nggak dirasain. Kalau di rumah malah dia tuh di kamar, dia tuh malah kesakitan. Kalau dia kumpul sama temennya, dia happy, itu malah hilang penyakit, dia nggak ngerasain kayak gitu, karena dia tuh berjuang supaya ini dia, gue nggak sakit loh, gue nih nggak sakit, gue sehat. Coba media perhatiin aja kok, kelihatan sehat kan kayak gitu. Itu dia bener-bener wanita Wonder Woman. Kalau gue ngedrop banget, dia tetep nganggap tuh dirinya sehat kayak gitu. Kalau ngedropnya banget itu udah berapa lama sih Bang? Ya sebulan ini aja, sebulan kemarin tuh, sebulan kemarin tuh udah mulai kayak badannya nggak ini mah,
udah dibilang kan istirahat dulu mah, udah istirahat aja kamu di rumah. Mbak, kan Ompo agak ini orang yang agak keras ya, gue harus ketemu teman-teman, gue harus kumpul kayak gitu, gue harus happy kata dia gitu. Gue nggak mau bilang ini gue sakit nggak kayak gitu, gue harus kuat kayak gitu, karena kita meluk ya kan, kita BB-in lagi, udah mah istirahat dulu, tetap mau itu. Gue malah bener dicoba malah rentek badannya kan di rumah, dia keluar tuh aktivitas malah hilang kayak gitu. Bang Idung, soal ini kan sudah berjalan 3 hari, perkembangan anak-anak Rafa dan Raffi seperti apa Bang tanpa almarhum? Anak-anak si kembar lagi kurang sehat. Dari awal Empo meninggal kan malamnya kan emang panas kayak gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit. Mbak pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya yang kayak adenya itu lagi diiniin, lagi coba diobatin kan kayak gitu. Udah coba ngomongin dokter, coba obatin obat yang sama nggak apa-apa. Tadi kan libur tuh kayak gitu, lagi kurang sehat. Dia sempet nangis, akhirnya dikasih baju almarhum. Iya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh. Akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anaknya belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas kali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Sekarang yang jaga masih baby sister atau masih dijaga baby sister kan. Kita namanya orang laki agak kaku ya kayak gitu, beda sama seorang ibu kan. Ibu bisa ngerawat 10 anak, tapi kalau bapak susah gitu, sulit karena kaku ya kan. Tapi kita berusaha untuk itu maksimal mungkin kayak gitu, maksimal mungkin kita harus kayak gitu karena kan darah daging kita kayak gitu. Bang, yang kemarin anaknya yang perempuan itu juga katanya sempat pingsan gitu. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya dia coba pakai baju mamanya tuh, biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi untuk buat message untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, masih tetap ingat mamanya kayak gitu. Biasa kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu kayak gitu. Berarti sampai sekarang juga masih suka masih pingsan, barusan tadi pingsan. Saking dekatnya sama. Iya, emang saking deket, sayang gua mamanya kan, apa-apa juga nurut kayak gitu kan. Kakak kalau yang pinter gitu dijalanin. Orangnya tuh kalau tahun betul denger kata kayak gitu. Tapi untuk sekarang mungkin untuk tidurnya apakah di kamar mamanya atau memang di kamar sendiri? Di kamar kakaknya kok. Gitu. Dia belum bisa ke rumah ini, dia juga belum bisa di kamar ini. Banyak memori kenangan yang mengingatkan tentang mamanya. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ sama Mpok. Semua kan tiap hari itu aktivitas ya sama hari-hari sama Mpok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, Mama pamit ya, cium tangan kayak gitu udah. Tapi kalau untuk makan sendiri apakah masih bisa nggak sih yang untuk anak yang perempuan, atau memang tetap murung diri gitu Bang? Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu rasanya tuh. Empo ini masih ada gitu untuk saya, tapi memang Empo itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Wah, selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran Empo, harus ada teman saya juga buat ngobrol biar agak-agak ini. Tapi kalau mungkin cara hiburannya gimana Bang? Untuk anak yang perempuan sendiri gitu. Kenapa? Untuk cara menghiburnya sendiri gimana? Oh, kita kuatin kayak gitu, kakak udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu untuk masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho, kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi bilangin pelan-pelan kayak gitu biar ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Bang, tadi mungkin juga disebutkan kan sempat memberikan ambulan, pada akhirnya ambulan itu yang digunakan juga. Iya, jadi Empo tuh di masjid belum ada ambulan. Kalau kita lewat masjid, ya Allah, Pak, doain mama kali biar nanti ada iklan masuk rezeki masuk endorse masuk rezeki lancar gitu, doain ya. Kayak gitu dia. Kenapa mama? Ini kan masjid belum ada ambulan, mudah-mudahan kita bisa beliin kayak gitu. Akhirnya tuh doanya Empo diijabah dengan 1 bulan. Empo dapet tuh iklan langsung tuh, iklan di TV di suatu produk kayak gitu. Langsung gitu tuh. Manajernya kan dulu masih ada tuh manajernya.
girang gua tuh, Pak, ini gua iklan, dapat iklan, udah langsung syuting nih 3 hari lagi gitu. Nah, rezekinya udah masuk tuh, seminggu akan datang masuk rezeki, Pak. Itu udah masuk nih. Nah, Ma, waktu itu kan pernah nazar, pernah niat kayak gitu. Kamu kalau dapat rezeki pengen beli mobil ambulan kayak gitu, itu jangan dimakan duitnya, beliin mah. Sisanya pun kalau masih ada sisanya beliin karpet. Kalau di masjid kan udah ada ambulan, kita beliin. Nah, sekarang di musola kita beliin karpet kayak gitu. Nah, terus sama kubah di musola juga tuh, ada musola sini sama di sana dibeliin kubah. Ustadz Muhyiddin juga sempat bilang Empo Alpa tuh sempat berucap terakhir kali pengen naik mobil ambulan tersebut dan ya, akhirnya terwujud. Bisa jadi kayak gini, begitu nyerahin sambil ngebanyol kok di sini. Ini saya nyerahin katanya ini mobil ambulan khusus buat warga di Ciganjur, khususnya buat orang sakit, orang mau melahirkan, terus jenazah kata dia gitu. Ada pula kalau mau dipakai kondangan kalau dia nggak malu gitu, mau ngebanyol katanya gitu ya kan, silakan pakai kondangan kalau nggak malu kayak gitu. Akhirnya diterima kan tuh, Mas Budi diterima, kita ijab. Paul juga bilang kayak gini, saya juga suatu saat juga saya akan pakai ini mobil ambulan, saya akan pakai bener. Kemarin tempat peristirahatan Po terakhir Po pakai ambulan yang Po serahin kayak gitu. Abang, sedikit Bang soal Arafi katanya kabarnya akan menyekolahkan anak-anak, benar nggak sih Bang? Kuliahkan anak-anak itu sampai selesai kuliah gitu. Iya, semua Empo dari Arafi, Ayupan apa semua baik ya. Kita support kita, nguatin kita semuanya, dan banyak penawaran halal kebaikan kayak gitu. Cuman ya sebenarnya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya kan, masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu, karena Nabi lebih cinta orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, pun saya ajarin, makanya Po tuh nggak mau DSPO dia sakit apa takut menyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu kan. Po nggak mau gitu, malah yang ada gue stres ntar kata dia gitu, yang begini begitu, mendingan nggak ada yang tahu teman-teman deket kayak gitu. Tapi udah ada tawaran dari A soal dunia pendidikan anak-anak. Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu, dan itu juga belum saya memperjelasnya kayak gitu. Ya baiklah itu sosok teman-teman Empo, kerabat Empo, teman-teman nanti itu benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga, saya nggak kabar, benar-benar kayak saudara kayak gitu. Sama soal ini kebaikan Empo ngasih wakaf tanah ke Babe Samin seperti apa? Iya gitu, jadi ketika kita beli tanah ini itu kan semuanya tuh sampai ke jalanan tuh punya kita kayak gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita ketemuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, Bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu, seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu, yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Apalagi pun Babe Samin kan anaknya satu angkatan juga sama. Iya, seumuran kayak gitu, kecilan lah kayak gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja buat saya, buat Empo almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ, nah kan jariah tuh sepanjang detik ya kan, kayak gitulah. Makanya si Po wakaf nih teman saya, alhamdulillah kayak gitu, keberkahannya ada. Empo kan meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Allah Ta'ala kan kayak gitu, keistimewaan itu hari sangat kayak gitu. Bang, tentang awal mula karir Empo dulu Bang, sempat ikut DMD di MNC gimana Bang? Ya hal rezeki maut tadi kita nggak pernah tahu ya kayak gitu. Jadi emang Po pernah ngikut itu DMD, ternyata Po menang tuh. Setelah Po viral menang, dari situ Po dikenal juga tuh, dikenal, suka bintang tamu dipanggil, Po tetapnya akhirnya di Opera Van Java, sudah di Opera Van Java, Po dibesarkan dari TV tersebut kayak gitu. Makanya itu TV itu rumahnya Empo, istilahnya itu rumahnya Empo kayak gitu. Dan itu banyak kenangan-kenangan lah di situ kayak gitu. Di Empo baru terkenal tuh, dikenal pelan-pelan dikenal sampai saat ini Empo udah nggak ada, tetap masih dikenang dan masih dikenal kayak gitu. Mungkin minta doanya. Ya mohon maaf buat teman-teman
teman-teman media, pemirsa yang ada di mana saja berada, kalau Mpok punya salah dari tutur bahasa, kata-kata, perilaku dan tingkah laku, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan didoakan semuanya untuk pemirsa, didoakan Mpok biar menjadi di surganya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, gitu. Terima kasih banyak.